Hak dan Batil oleh Anna Nazaha. Dewasa ini, gesekan antara pemikiran liberal dan Islam semakin terlihat nyata. Aktivitas dakwah muhasabah yang semakin gencar dilakukan pengemban dakwah Islam telah menghadirkan secercah harapan bagi umat Islam untuk kembali kepada hukum Tuhan. Semakin gencar aktivitas dakwah ini dilakukan, semakin gencar pula hambatan datang. Gesekan antara kebenaran dan kebatilan pun tak bisa dihindarkan. Karenanya, setiap muslim wajib cerdas, melihat setiap persoalan yang berhubungan dengan keyakinannya dan hal-hal yang bertentangan dengan akalnya dari sudut pandang yang khas. Melihat segala sesuatu dengan pemikiran yang dibarengi keyakinan dan kesadaran akan statusnya sebagai hamba. Tidak ada pilihan lain bagi muslim selain tunduk pada ketentuan syariat Allah. Kita wajib tampil di depan dalam membela yang hak. Di tengah kehidupan kita saat ini, banyak kita jumpai pelecehan terhadap syariat Allah. Tuduhan bahwa orang yang taat sebagai kaum yang jumud dan kaku, tidak mengikuti kemajuan zaman, berjilbab adalah sebagai lambang kemunduran dan ekspresi dari jiwa kadrun alias kadal gurun. Ada yang menyamakan para wanita soleha sebagai hewan melata yang hidup di gurun. Stigma buruk ini kerap kita temukan di masyarakat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban membela syariat Allah saat dihina, menjelaskan Islam dengan cara yang ma'ruf, jujur, dan tegas, tanpa harus berpura-pura atau menutupi kebenaran Islam demi mencari muka. Terlebih, jika yang menentang Islam itu adalah dari kalangan muslim sendiri, maka sebagai sesama saudara, sudah sepantasnya kita hadir terdepan untuk saling menasihati. Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin dan kalangan umum. Hadis riwayat Muslim. Dan tentu saja, dalam menasihati kita butuh kesabaran. Karena ma'ruf sendiri itu bermakna nasihat, disampaikan dengan adab dan penuh kesabaran. Meski cacian terkadang datang menyayat hati terhadap cara pakaian kita yang dituduh menyerupai wanita Arab yang kuno, cara berpikir kita dituduh sok alim dan sok taat karena menolak khalwat dan pergaulan ikhtilat. Tentu, gesekan ini hal yang lumrah. Dan nasihat adalah benteng terbaik dari hinaan karena berusaha memenuhi fitrah kita sebagai hambanya sekaligus demi memahamkan yang menghina akan pentingnya berhukum dengan hukum Allah yang mulia. Jikapun kita adalah muslim yang masih tertatih dalam taat, pemahaman kita yang masih sedikit, sehingga tak bisa menasihati dengan sempurna, tetap saja membela agama Allah, bersikap tegas dan jujur dalam menasihati itu wajib. Kita tak boleh diam saja melihat penghinaan terhadap Islam, apalagi bersikap kompromi dengan yang membela pemahaman-pemahaman kufur yang terlanjur menjadi kebiasaan umat. Seorang muslim tak boleh merasa dilema memilih syariat mana yang akan dibela di hadapan manusia kebanyakan. Sebaliknya, muslim wajib tampil terdepan untuk menunjukkan keberpihakannya dalam membela agama Allah. Tidak berkompromi dengan ide-ide liberal dalam kehidupan, walaupun ide itu dibenarkan oleh teman terdekat atau bos tempat kita bekerja sekalipun. Jika bertentangan dengan agama Allah, tak wajib bagi kita bersikap lunak dan membiarkan kesesatan dan kebenaran sebagai aturan yang kita anut. Yang harus kita sadari, Islam dan kehidupan sekuler saat ini saling bertentangan. Sudah fitrahnya, yang bertentangan itu saling bergesekan. Karenanya, jalan kita menuju taat dan meraih ridhonya bukanlah jalan yang biasa. Ini jalan istimewa, yang di depannya ada rintangan dan hambatan yang niscaya ada. Namun, niscaya pula kita mampu melewatinya. Karena ada Allah sebagai sebaik-baik penolong kita. Karena itu, saat kita mendapatkan gesekan tersebut, berlapang dadalah. Gangguan-gangguan itu anggap saja sebagai batu loncatan agar kita bisa menjadi pribadi yang istimewa. Jangan sekali-kali kita mengikuti apa keinginan orang munafik yang suka memperdaya.
melainkan teguh berpendirian karena yakin kebenaran adalah satu-satunya yang wajib kita bela. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 48 yang artinya, "Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung." Kita memang tidak mencari gangguan dan hambatan, tapi jika itu konsekuensi yang harus kita temui agar Allah ridho, maka bersabarlah dan bersikap tenang. Yakinlah Allah bersama kita. Kita wajib percaya diri bahwa rintangan ini akan kita lewati, karena Allah tidak menguji melebihi kesanggupan diri. Suatu hari, Allah akan memenangkan agama ini. Pertarungan antara yang hak dan yang batil, kebenaranlah yang akan menjadi pemenangnya. Karena kebenaran sudah dikodokkan Allah menang sejak awal. Maka beruntunglah bagi mereka yang bertahan di jalan Islam, satu-satunya jalan kebenaran dan kemenangan. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Wallahu a'lam bishawab.